Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikro Fajri dengan nomor induk mahasiswa 18030028. Prodi Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membuat video guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Pemodelan Matematika. Judul yang saya angkat untuk tugas akhir ini adalah Pemodelan Matematika Penyebaran HIV/AIDS dengan metode SIA, Susceptible, Infected, dan AIDS Cases. HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah suatu virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS. Virus ini menyerang dan menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia, sehingga manusia menjadi lemah dalam melawan infeksi. Dengan kata lain, kehadiran virus ini dalam tubuh akan menyebabkan defisiensi sistem imun. HIV merupakan retrovirus yang menjangkit sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia, terutama CD4 positif T-cell, dan mengganggu fungsinya. Infeksi virus ini mengakibatkan terjadinya penurunan sistem kekebalan tubuh yang terus-menerus, dan akan mengakibatkan defisiensi kekebalan tubuh. Sistem kekebalan yang dianggap defisiensi ketika sistem tersebut tidak dapat lagi menjalankan fungsinya untuk memerangi infeksi dan berbagai ragam penyakit. Orang yang kekebalan tubuhnya turun menjadi lebih rentan terhadap berbagai ragam infeksi. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan defisiensi kekebalan yang parah dikenal dengan infeksi opportunistik. AIDS singkatan dari Acquired Immunodeficiency yang menggambarkan berbagai gejala dan infeksi terkait menurunnya sistem kekebalan tubuh, tingkat HIV dalam tubuh, dan timbulnya berbagai infeksi tertentu merupakan indikator bahwa infeksi HIV telah berkembang menjadi AIDS. Sebagian besar orang yang terinfeksi HIV tidak menyadari karena tidak ada gejala yang begitu tampak segera setelah terjadinya infeksi awal. Beberapa orang mengalami gangguan kelenjar yang menimbulkan efek seperti demam disertai gatal-gatal, nyeri sendi, dan pembengkakan limfa yang terjadi pada seroconversion, yang mana adalah pembentukan antibodi akibat HIV yang biasa terjadi antara 6 minggu dan 3 bulan setelah terinfeksi. Infeksi HIV tidak disertai gejala awal. Seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkan virus tersebut kepada orang lain. Satu-satunya cara untuk menentukan seseorang HIV atau tidak adalah dengan melakukan tes HIV. VCT adalah satu tes laboratorium untuk mengetahui seseorang tersebut positif atau negatif terhadap HIV. Manifestasi gejala dan tanda dari HIV dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu infeksi akut. Pada tahap ini muncul gejala tetapi tidak spesifik. Tahap ini muncul 6 minggu pertama setelah paparan HIV. Dapat berupa demam, nyeri sendi dan otot, rasa letih, nyeri saat menelan, dan pembesaran kelenjar getah bening. Dapat juga disertai dengan meningitis aseptik. Yang kedua yaitu tahap asimptomatis. Pada tahap ini gejala keluhan telah hilang. Tahap ini berlangsung 6 minggu hingga beberapa bulan, bahkan beberapa tahun setelah infeksi. Pada tahap ini sedang terjadi internalisasi HIV ke intraseluler. Pada tahap ini aktivitas penderita masih normal. Yang ketiga, tahap sistematis. Pada tahap ini gejala dan keluhan lebih spesifik dengan gradasi sedang hingga berat. Berat badan menurun tetapi tidak lebih dari 10%. Pada selaput mulut terjadi sariawan yang berulang, peradangan pada sudut mulut, dan dapat juga terinfeksi bakteri pada saluran napas bagian atas. Pada tahap ini penderita dapat melakukan aktivitas meskipun sedikit terganggu. Pada tahap ini penderita lebih banyak tempat tidur meskipun kurang dari 12 jam per hari dalam beberapa bulan terakhir. Yang keempat yaitu tahap AIDS. Pada tahap ini terjadi penurunan berat badan lebih dari 10%, diare yang lebih dari 1 bulan, panas yang tidak diketahui sebabnya lebih dari 1 bulan, kandidiasis oral heliconia, tuberkulosis paru, dan pneumonia bakteri.
Penderita berbaring di tempat tidur lebih dari 12 jam selama beberapa bulan terakhir. Penderita juga mengalami beberapa infeksi sekunder, misalnya pneumonia pneumokistik Carini, toxoplasmosis otak, dan lain sebagainya. Dapat juga ditemukan beberapa infeksi kelenjar getah bening. Hiperaktivitas komplement menginduksi sekresi histamin. Histamin menimbulkan keluhan gatal pada kulit dengan diiringi mikroorganisme di kulit, memicu terjadinya dermatitis HIV itu sendiri. Lantas, apa penyebab HIV dan AIDS itu sendiri? Virus masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui perantara darah, semen atau sperma, dan sekret vagina. Setelah memasuki tubuh manusia, maka target utama HIV adalah limfosit CD4 karena virus mempunyai afinitas terhadap molekul permukaan CD4. Virus ini akan mengubah informasi genetiknya ke dalam bentuk yang terintegrasi di dalam informasi genetik dari sel yang diserangnya, yaitu merubah bentuk RNA menjadi DNA menggunakan enzim reverse transkriptase. DNA provirus tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam sel hospes dan selanjutnya diprogramkan untuk membentuk gen virus. Setiap kali sel yang dimiliki retrovirus membelah diri, informasi genetik virus juga ikut diturunkan. Cepat lamanya waktu seseorang yang terinfeksi HIV mengembangkan AIDS dapat bervariasi antar individu. Dibiarkan tanpa pengobatan, mayoritas orang yang sudah terinfeksi HIV akan mengembangkan tanda tanya penyakit terkait HIV dalam 5 hingga 10 tahun. Meskipun ini bisa lebih pendek, waktu antara mendapatkan HIV dan diagnosis AIDS biasanya antara 10 hingga 15 tahun, tetapi terkadang lebih lama. Terapi ART dapat memperlambat perkembangan penyakit dengan mencegah virus bereplikasi dan oleh karena itu mengurangi jumlah virus di dalam darah orang yang terinfeksi, sehingga tidak banyak organ-organ yang dirusaknya. Tahapan perubahan HIV/AIDS yaitu yang pertama, fase pertama, umur infeksi 1 hingga 6 bulan sejak terinfeksinya HIV. Individu sudah terpapar dan terinfeksi, tetapi ciri-ciri terinfeksi belum terlihat meskipun ia melakukan tes darah. Pada fase ini antibodi terhadap HIV belum terbentuk. Bisa saja terlihat atau mengalami gejala-gejala ringan seperti flu, biasanya 2 hingga 3 hari dan biasanya bisa sembuh sendiri. Memasuki fase kedua. Umur infeksi fase kedua ini yaitu 2 hingga 10 tahun setelah terinfeksinya HIV. Pada fase kedua ini, individu sudah positif HIV dan belum menampakkan gejala-gejala sakit, sudah dapat menularkan pada orang lain, bisa saja terlihat gejala ringan yaitu seperti flu 2 hingga 3 hari dan bisa sembuh sendiri. Fase ketiga mulai muncul gejala-gejala awal penyakit belum disebut sebagai gejala AIDS. Gejala-gejala yang berkaitan antara lain keringat yang berlebihan pada waktu malam, diare yang terus-menerus, pembengkakan kelenjar getah bening, flu yang tidak sembuh-sembuh, nafsu makan berkurang dan badan menjadi lemah, serta berat badan terus berkurang. Pada fase ketiga ini sistem kekebalan tubuh mulai berkurang. Masuk kepada fase keempat, sudah masuk pada fase AIDS. AIDS baru saja dapat terdiagnosa setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dilihat dari jumlah T-selnya. Timbul penyakit tertentu disebut dengan infeksi oportunistik, yaitu seperti TBC, infeksi paru-paru yang menyebabkan radang paru-paru dan kesulitan bernapas, kanker, khususnya kanker sariawan, kanker kulit, atau sarkoma kaposi, infeksi usus yang menyebabkan diare parah berminggu-minggu, dan infeksi otak yang menyebabkan kekacauan mental dan sakit kepala. WHO menetapkan 4 stadium klinis HIV sebagaimana berikut. Stadium 1, tanpa gejala, stadium 2, penyakit ringan, stadium 3, penyakit lanjut, dan stadium 4, penyakit berat. Karena mirisnya atau mengerikannya penyakit HIV/AIDS ini, lalu bagaimana dia menular? HIV dan AIDS ditularkan melalui darah penderita, misalkan pada waktu transfusi darah atau penggunaan alat suntik yang dipakai bersama-sama atau dipakai berulang. Penularan melalui hubungan seksual, baik pada homoseksual maupun heteroseksual. Selain itu, penularan pada waktu proses
Persalinan dari ibu yang menderita HIV atau AIDS ke anak yang dilahirkannya juga merupakan penyebaran utama. Yang pertama yaitu media penularan HIV/AIDS. HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari individu yang terinfeksi seperti darah, air susu ibu, air mani, dan cairan vagina. Individu tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari-hari biasa seperti berciuman, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi benda pribadi, makanan, ataupun air. Yang kedua, cara penularan HIV/AIDS yaitu dengan hubungan seksual tentunya. Walaupun hubungan itu aman, seseorang bisa saja terinfeksi HIV/AIDS oleh seseorang yang sudah terjangkit virus HIV. Yang kedua yaitu transfusi darah. Yang ketiga yaitu penggunaan jarum suntik yang secara bersama. Dan yang keempat yaitu ibu hamil kepada anak kandungnya. Pada ibu hamil dengan anak kandungnya ini terbagi beberapa pula. Yang pertama itu antenatal, saat bayi masih berada di dalam rahim melalui plasenta penularannya. Yang kedua intranatal, saat proses persalinan bayi terpapar darah ibu dan ataupun cairan vagina. Yang ketiga yaitu postnatal, setelah proses persalinan melalui air susu ibu. Kenyataannya 25 hingga 35% dari semua bayi yang dilahirkan oleh ibu yang sudah terinfeksi di negara berkembang tertular HIV, dan 90% bayi dan anak yang tertular HIV tertular dari ibunya sendiri. Lantas apa alasan HIV/AIDS perlu diwaspadai? Yang pertama yaitu AIDS menghancurkan sistem kekebalan tubuh seseorang yang menderitanya, sehingga penyakit lain yang masuk kemudian akan dengan mudah menyebabkan penderitaan dan kematian. Yang kedua, sampai saat ini belum ada obat penyembuhan yang menjanjikan atau vaksin pencegahan dari HIV/AIDS itu sendiri. Yang ketiga, HIV dan AIDS menyerang siapa saja tanpa mengenal perbedaan warna kulit, kelamin, usia, dan sebagainya. Yang keempat, itu laju penyebarannya sangat cepat dan sebagian besar penularannya itu terjadi saat melakukan seksual yang menyimpang, sehingga penanganannya cukup sulit. Kegiatan-kegiatan yang berisiko menularkan dan tidak menularkan HIV/AIDS yaitu: yang pertama, kegiatan yang berisiko menularkan HIV/AIDS. Yang pertama yaitu melalui hubungan seksual, melalui darah, dan melalui ASI seperti yang saya katakan tadi. Dan kegiatan yang tidak menularkan HIV/AIDS itu bersenggolan atau menyentuh, berjabatan tangan, melalui bersin atau batu, berenang bersama, menggunakan WC atau toilet yang sama, tinggal serumah, menggunakan piring atau makanan yang sama, gigitan nyamuk dan serangga yang sama, dan lain sebagainya itu tidak termasuk pada penularan HIV dan AIDS. Pencegahan HIV dan AIDS. Tidak ada vaksin untuk mencegah HIV dan AIDS. Pencegahannya hanya dapat dilakukan dengan menghindari kontak dengan virus yang berasal dari penderita, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui barang-barang yang tercemar dan bahan infektif berasal dari penderita HIV. Barang-barang yang dimaksudkan di sini yaitu barang-barang yang sudah terkontaminasi oleh cairan-cairan tubuh seseorang yang menderita HIV dan AIDS. Lalu, kita masuk kepada model matematika. Secara umum, pengertian model adalah suatu usaha untuk menciptakan suatu replika atau tiruan dari suatu fenomena atau peristiwa alam. Pada model matematik, replika atau tiruan tersebut dilaksanakan dengan mendeskripsikan fenomena atau peristiwa alam dengan satu set persamaan. Kecocokan model terhadap fenomena atau peristiwa alamnya tergantung dari ketepatan formulasi persamaan matematis dalam mendeskripsikan fenomena ataupun peristiwa alam yang ditirukannya. Widowati dalam bukunya pada tahun 2013 menjelaskan proses pemodelan dapat melalui yaitu problem dunia nyata yang dimodelkan menjadi problem matematika, dibuat melalui asumsi, lalu dibuat formulasi persamaan atau perbedaannya, menganalisisnya, menginterpretasi, lalu kita akan mendapatkan solusi dunia nyata sehingga kita akan mengujinya. Kalau suatu model tersebut sesuai dengan kehidupan nyata, maka pengujian model tidak perlu dilakukan lagi. Tapi jika gagal, maka model akan harus kita buat ulang dan kita teliti kembali. Lalu kita lanjutkan tentang pembahasan
pemodelan matematika penyebaran HIV/AIDS dengan metode SIA itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas asumsi-asumsinya. Yang pertama yaitu asumsi setiap individu yang terlahir pasti akan mengalami kematian, sehingga subpopulasi susceptible juga mengalami tingkat kematian alami atau yang kita lambangkan dengan mu, yang mengakibatkan penurunan jumlah individu pada subpopulasi susceptible. Yang kedua asumsinya yaitu tingkat kematian secara alami ataupun yang kita lambangkan dengan mu atau kematian yang bukan disebabkan oleh HIV akan terjadi pada subpopulasi infektif. Asumsi berikutnya yaitu individu yang terjangkit AIDS akan mengalami kematian secara alami atau kematian yang bukan disebabkan oleh AIDS. Proses penyebaran HIV/AIDS di dalam populasi manusia diawali dengan adanya individu-individu rentan yang terinfeksi HIV. Selanjutnya, ketika pada tubuh seseorang terinfeksi HIV, maka dalam kurun waktu tertentu virus ini akan berkembang menjadi penyakit AIDS. Oleh sebab itu, di dalam penelitian ini diasumsikan populasi manusia dikelompokkan dalam 3 subpopulasi, yaitu susceptible, infected, dan AIDS cases. Migrasi atau perpindahan penduduk diasumsikan tidak mempengaruhi jumlah populasi manusia karena populasi ini bersifat tertutup. Yang pertama yaitu pembentukan persamaan laju perubahan jumlah individu pada subpopulasi susceptible atau yang kita lambangkan dengan S. Pembentukan persamaan laju perubahan jumlah individu pada subpopulasi susceptible atau S yang kita lambangkan dimulai dengan memperhatikan laju kelahiran alami atau yang kita lambangkan dengan lambda. Diasumsikan setiap kelahiran baru secara otomatis masuk pada subpopulasi susceptible karena hingga saat ini belum ditemukan antibodi yang bisa memberikan kekebalan terhadap penyakit ini. Setiap individu yang terlahir pasti akan mengalami kematian, sehingga subpopulasi susceptible juga mengalami tingkat kematian alami atau mu yang mengakibatkan penurunan jumlah individu pada subpopulasi susceptible. Pada suatu waktu, penurunan jumlah individu pada subpopulasi susceptible juga dipengaruhi oleh tingkat penularan dari proporsi subpopulasi infektif terhadap subpopulasi susceptible yang kita lambangkan dengan beta, dan tingkat penularan dari proporsi subpopulasi AIDS cases terhadap subpopulasi susceptible yang kita lambangkan dengan gamma. Berdasarkan uraian tersebut diperoleh persamaan laju perubahan jumlah individu pada subpopulasi susceptible yaitu sebagai berikut. Laju pembentukan laju perubahan jumlah individu pada subpopulasi susceptible yaitu dapat dimodelkan dengan bentuk persamaan DSDT sama dengan A dikurang mu S dikurang beta S 1 per N dikurang dengan gamma S A per N. Lalu yang kedua yaitu pembentukan persamaan laju perubahan jumlah individu pada subpopulasi infektif. Atau yang kita lambangkan dengan I. Tingkat penularan dari proporsi subpopulasi infektif terhadap subpopulasi susceptible atau yang kita lambangkan dengan beta, dan tingkat penularan dari proporsi subpopulasi AIDS cases terhadap subpopulasi susceptible yang kita lambangkan dengan gamma diasumsikan akan mempengaruhi peningkatan jumlah individu pada subpopulasi infektif atau I.
pada suatu waktu, tingkat kematian secara alami atau kematian yang bukan disebabkan oleh HIV akan terjadi pada subpopulasi infected. Ketika terdapat individu yang terinfeksi HIV, maka dalam kurun waktu tertentu, individu tersebut akan mengalami penyakit AIDS. Tingkat penjangkitan atau di sini kita lambangkan dengan gamma dari subpopulasi infected kepada subpopulasi AIDS cases diasumsikan akan mempengaruhi penurunan jumlah individu pada subpopulasi infected. Maka berdasarkan hal tersebut kita dapat memodelkan dengan laju persamaan infected sebagai berikut. Dapat kita lihat secara bersama, persamaannya yaitu laju perubahan pada subpopulasi infektif terhadap waktu, yaitu beta S1 per N ditambah gamma S A per N dikurang mu I dan dikurang gamma I. Selanjutnya kita akan membentuk persamaan laju perubahan jumlah individu pada subpopulasi AIDS cases atau di sini kita akan melambangkannya dengan A. Dalam kurun waktu tertentu, HIV akan berkembang menjadi penyakit AIDS. Tingkat penjangkitan ataupun gamma dari subpopulasi infected kepada subpopulasi AIDS cases diasumsikan akan mempengaruhi peningkatan jumlah individu pada subpopulasi AIDS cases. Pada waktu tertentu, individu yang terjangkit AIDS akan mengalami kematian secara alami atau kematian yang bukan disebabkan oleh penyakit AIDS. Hal ini menunjukkan tingkat kematian alami ataupun mu akan mempengaruhi penurunan jumlah individu pada subpopulasi AIDS cases. Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit AIDS. Hal ini berakibat individu yang terjangkit AIDS akan mengalami kematian yang disebabkan oleh penyakit AIDS itu sendiri. Tingkat kematian karena AIDS atau yang kita lambangkan dengan delta diasumsikan akan mempengaruhi penurunan jumlah individu pada subpopulasi AIDS cases. Berdasarkan uraian tersebut, maka kita dapat membuat persamaan laju perubahan pada subpopulasi AIDS cases. Dapat kita lihat secara bersama-sama bahwa persamaan laju perubahan AIDS cases terhadap waktu yaitu gamma I dikurang dengan mu A dan dikurang dengan delta A. Nah, setelah kita memperoleh persamaan laju perubahan dari masing-masing subpopulasi yaitu susceptible yang kita lambangkan dengan S, infected kita lambangkan dengan I, dan AIDS cases kita lambangkan dengan A, maka dari itu kita dapat membuat diagram laju perubahannya sebagai berikut agar lebih mudah dipahami. Pada subpopulasi susceptible kita mulai, yaitu terjadi kelahiran alami. Kelahiran alami kita masukkan kepada subpopulasi susceptible. Lalu pada subpopulasi susceptible terdapat kematian alami yang bukan karena HIV/AIDS, yaitu yang kita lambangkan dengan mu S. Pada subpopulasi susceptible juga terjadi
penularan penyakit HIV/AIDS itu sendiri hingga menjadi subpopulasi infektif, di mana kita lambangkan dengan beta S dikali dengan I per N. Nah, kita memasuki subpopulasi infektif. Di sini terjadi juga kematian alami yang bukan karena HIV/AIDS, kita lambangkan dengan mu I. Dan setelah terjangkitnya seseorang pada virus HIV, yaitu masuk pada subpopulasi I, maka seseorang akan lama-kelamaan terjangkit AIDS, di mana di sini kita lambangkan dengan lambda I. Pada subpopulasi A terjadi kematian alami yang bukan karena HIV/AIDS, yang kita lambangkan dengan mu A. Lalu juga terjadi kematian yang memang disebabkan oleh HIV/AIDS itu sendiri, yang kita lambangkan dengan delta A. Nah, di sini juga akan terjadi penjangkitan atau penularan HIV/AIDS, di mana akan kita lambangkan dengan gamma S A per N. Nah, diagram ini tentunya berdasarkan pada persamaan-persamaan yang telah kita dapatkan sebelumnya. Hanya saja dengan memperoleh diagram ini kita akan lebih mudah memahami konsep dan penularan dari HIV/AIDS itu tersendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang pemodelan matematika penyebaran HIV/AIDS dengan metode susceptible, infected, dan edge cases, di mana kita memperoleh laju perubahan susceptible terhadap waktu, yaitu edge cases, dikurang dengan laju kematian alami oleh subpopulasi susceptible, dikurang dengan penginfeksian seseorang yang belum terjangkit dengan HIV/AIDS, dan dikurang dengan gamma S A per N. Lalu subpopulasi kedua yaitu dengan laju infeksinya terhadap waktu sama dengan beta S I per N ditambah gamma S A per N dikurang kematian alami oleh seseorang yang telah terinfeksi, dan dikurang dengan penjangkitan HIV/AIDS itu sendiri terhadap seseorang yang telah terinfeksi. Yang ketiga, laju perubahan edge cases terhadap waktu, yaitu laju seseorang yang terinfeksi terjangkit AIDS dikurang dengan kematian alami oleh seseorang yang terjangkit AIDS, dan dikurangi dengan kematian seseorang yang terjangkit AIDS oleh HIV/AIDS itu tersendiri. Sekian penjelasan dari saya tentang tugas akhir pemodelan matematika penyebaran HIV/AIDS dengan metode SIA. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Kesalahan datangnya diri saya sendiri, dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.